Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduka Rabbi wa ashkuruk. Ahmaduka hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka la nuhsi thana'an anta kama athnaita ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda, falakal hamdu idha radit, falakal hamdu ba'da ridha. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna nabiyana wa imamana wa qurrata ayunina Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Salawatullahi alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa taba'a sunnatahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saya ingin melanjut, ini mungkin kajian yang ketiga, membahas tentang husnul khuluq, akhlak yang baik. Kita semua faham insyaallah dan semua tahu bahwa akhlak itu merupakan misi utama diutusnya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah memberikan ilustrasi di pertemuan yang lalu betapa semua syariat yang Allah wajibkan kepada kita, salat, puasa, zakat, haji, dari rukun Islam yang berupa ibadah itu ujung-ujungnya memformat kita, ingin mengarahkan kita untuk menjadi manusia-manusia yang berakhlak mulia. As-salah, Allah mengatakan aqimis salah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikanlah salat. Dirikan salat. Karena sesungguhnya salat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ini akhlak. Terhindar dari perbuatan keji dan mungkar, ini masalah akhlak. Berarti untuk melihat salat kita ini berhasil atau tidak, sesuai dengan harapan Allah atau tidak, itu sampean bisa lihat bagaimana akhlak kita di lapangan setelah kita salat. Karena pada hakikatnya salat itu mengarahkan kita, menjadikan kita jauh dari perbuatan keji dan mungkar, dan itu masalah akhlak. Puasa juga demikian. Saya telah memberikan gambaran kemarin, puasa itu banyak latihan-latihan kesabaran, dan sabar itu akhlak. Latihan untuk terus-menerus jujur dalam hidup ini dalam 1 bulan penuh. Jujur itu masalah akhlak. Latihan untuk kemudian memunculkan kepedulian satu sama lain di antara kita, karena lapar yang kita rasakan, haus yang kita rasakan, muncul sensitivitas dari kita semua. Bagaimana saudara-saudara kita yang lapar dan hausnya itu berbulan-bulan, maka kita peduli kepada mereka, peduli kepada orang miskin, orang yang di bawah kita, itu masalah akhlak. Subhanallah, di puasa itu pula selain ada kesabaran, ada kejujuran, ada kepekaan sosial, kepedulian sosial, tapi juga kita juga dilatih tentang kedisiplinan hidup. Itu puasa luar biasa.
disiplin salat berjamaah di masjid, disiplin membaca Al-Quran, disiplin salat malam, salat tarawih 1 bulan penuh, disiplin sahur, disiplin berbuka puasa, disiplin zikir, disiplin berdoa. Itu semua akhlak yang kita rasakan, terformat diri kita dengan syariat ini. Kemudian zakat, apalagi orang kalau sudah mengeluarkan zakat, itu inti dari kepedulian kita kepada saudara kita. Berbagi itu akhlak. Ya, terkikis habis penyakit al-bukhl, kekikiran, medit, bakhil, dan menjauhi penyakit seperti itu. Itulah akhlak dalam agama kita. Apalagi hajinya, ma'asyal muslimin. Haji itu berkumpul di situ di satu tempat dari berbagai macam suku, ras, bangsa dan negara dengan tujuan yang sama, dengan niat yang sama. Allahu Akbar, dengan zikir yang sama, baju yang sama pula. Tidak ada lagi perbedaan, yang kaya yang miskin semuanya labbaik Allahumma labbaik. Maka muncul persaudaraan yang begitu kuat di antara kita satu sama lain. Melihat orang hitam, melihat orang putih, melihat orang warna coklat macam kita ini, kita semua merasa bahwa kita semua satu nasab yang ujung-ujungnya kita berjumpa dengan Nabi Allah Adam alaihissalam. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian dari Adam. Dan Adam ujung-ujungnya juga diciptakan dari tanah, dan kita akan kembali pula ke tanah. Maka tidak ada kesombongan pada diri kita. Apalagi kemudian Allah secara khusus jemaah sekalian menyampaikan kepada kita, faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Apabila kalau sudah diwajibkan kepada kalian melaksanakan ibadah haji ini, fala rafatha, tidak ada Pak kata-kata kotor itu. Menghindari kata-kata kotor itu akhlak. Jadi jenengan begitu menginjakkan kaki di tanah haram, di Mekah, di Madinah, coba lihat tertata diri kita jamaah sekalian. Ada yang 40 hari, ada yang 1 bulan, ada yang 24 hari, ada yang 17 hari, bahkan ada yang cuma 7 hari saja. Tapi kita itu menunjukkan totalitas pengorbanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adab-adabnya semua terkait dengan masalah akhlak. Tidak ada rafath, tidak ada kata-kata kotor, perbuatan-perbuatan jorok dan lain sebagainya. Itu haji dan umrah dijaga betul. Terus wala fusuqa, tidak ada kefasikan, keluar dari nilai-nilai agama. Dijaga betul, kita takut bermaksiat di daerah 2 haram ini, Mekah dan Madinah ini. Terakhir adalah wala jidala fil hajj. Tidak ada perdebatan, tidak boleh kita debat di situ. Tidak boleh kita ngotot-ngototan di situ, menang-menangan dalam berkomunikasi satu sama lain. Ini kan masalah akhlak semua, ma'asyar muslimin. Wajar kalau kemudian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menyampaikan dan memproklamirkan dirinya kepada kita semua, innama bu'istu liutammima mahasinal akhlak atau makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah, innama adatu hasq, aku ini diutus, sesungguhnya murni tujuanku diutus ke dunia ini liutammim, untuk menyempurnakan mahasin akhlak yang baik di antara kalian. Jadi semua syariat ini ujung-ujungnya Bapak Ibu memformat diri kita untuk menjadi manusia-manusia yang berakhlak. Itulah inti tujuan utama diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah agama itu sendiri. Ad-din wal khuluq. Agama itu ya akhlak itu sendiri. Jadi untuk melihat bagaimana kualitas agama kita, itu bukan hanya tampilan seremonial seperti ini saja jamaah sekalian, ritual yang sakral seperti ini saja. Orang Islam itu tidak hanya baik di masjid, tapi juga baik di luar masjid dengan akhlak-akhlak terpuji kita. Ma'asyar muslimin, kemarin kita juga sudah mengingatkan, saya menyampaikan baru 2 poin sebenarnya ma'asyar muslimin,
berbicara tentang ragam akhlak dalam Islam ini. Ada akhlak ma'allah, akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Silakan bisa lihat nanti di YouTube ini, YouTube dari Masjid Namira ini, kajian saya ini bagaimana komunikasi kita dengan Allah. Mudah-mudahan duduknya kita di sini, kita menghamba, mengkerdilkan diri kita, kita munajat kepada Allah, kita zikir, sejenak kita juga nata diri kita, iktikaf di rumah Allah seperti ini, untuk kemudian kita nunggu sampai matahari terbit dan kita salat syuruk. Luar biasa insyaallah pahalanya haji dan umrah. Ini kan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dikemas dengan kemasan pengajian seperti ini. Ini juga akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, akhlak kita dengan Allah, penuhi hak-hak Allah. Anta budallah wa la tusyriku bihi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah dan jangan syirik dengan apapun pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak kita Pak pada Allah Subhanahu wa taala. Allah segala-galanya dalam hidup ini. Kita meyakini betul yang menjadikan kita manusia seperti ini akhlak, dan kita dipilih menjadi hambanya yang paling mulia di muka bumi ini. Itu pengakuan seperti itu adalah akhlak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Faham betul, sadar betul yang ngatur rezeki kita Allah, yang menghidupkan kita Allah, yang mematikan kita juga Allah. Kita berjalan di atas takdirnya Allah, yang baik dan yang buruk kita menerima semuanya dan kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akhlak kita dengan Allah. Ini iman Pak, intisari dari ajaran agama kita. Akhlak ma'allah, akidah kita, tauhid kita, iman kita, terus-menerus kita jaga ma'asyal muslimin. Nah yang kedua, kita juga sudah detail membahas kemarin tentang akhlak ma'annas, akhlak antar sesama manusia. Antar sesama manusia. Nah manusia kan banyak. Prioritas utama dan paling utama adalah bagaimana akhlak kita kepada kedua orang tua kita. Ini sudah detail saya bahas. Termasuk orang tua di sini, mertua kita. Ya. Kemudian di samping kita yang membersamai kita sepanjang kehidupan kita insyaallah, bagaimana akhlak kita sebagai seorang suami kepada istri dan akhlak sebagai seorang istri kepada suami diatur sedemikian rupa oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dicontohkan sebegitu indahnya bagaimana akhlak Nabi kepada istri-istrinya itu. Ma'asyal muslimin. Ini Pak, kalau kita bicara ini saja tidak akan selesai-selesai kajian. Makanya para ulama menulis Pak, khuluqul muslim, akhlak seorang muslim. Ketika sudah masuk di bab ini cukup panjang ma'asyal muslimin. Ya, karena darinya antum berdua, jenengan berdua dengan istri akan menjadi potret Pak. Uswah at-tarbiyah bil qudwah, kita telah memberikan didikan dengan cara keteladanan kepada anak-anak kita. Terus setelah baik kita dengan orang tua, dengan istri kita, akhlak kita ini bagaimana akhlak kita dengan anak-anak kita sendiri. Ini juga sudah kita bahas. Kemudian bagaimana akhlak kita pula dengan kesamping Pak, kakak adik kita, ipar-ipar kita. Terus pada saudara ayah dan ibu kita, paman dan bibi kita. Terus sampai saya sampaikan kepada pembantu kita. Termasuk juga nanti akhlak dengan tetangga kanan kiri kita, dengan teman-teman kita, teman di masjid, teman di kantor, teman di lapangan, teman olahraga. Bagaimana kita menunjukkan performa kita berakhlak dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jangan lupa pula, begitu indahnya agama kita ini ma'asyal muslimin, akhlak kita pula dengan orang-orang di luar kita, non muslim ini, Yahudinya, Nasraninya, Majusinya. Tunjukkan performa kita, akhlak kita. Minimal kita Pak berdakwah dengan akhlak kita, kalau tidak bisa berdakwah sebagaimana apa yang saya sampaikan pada pagi hari ini. Nah ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah akhlak yang kedua, akhlak antar sesama manusia. Walaupun nanti detailnya kita akan bicara jamaah sekalian, bagaimana menata keikhlasan kita satu sama lain.
bagaimana menata kejujuran, babas sidik. Nanti ada tema-tema khusus tentang masalah ini, ma'asyal muslimin, kita akan detilkan insyaallah. Kemudian amanah yang Allah menyuruh kepada kita untuk kita jalankan satu sama lain, menjaga trust, kewibawaan, dan menjaga pula kepercayaan satu sama lain. Ini kan masalah akhlak semua jamaah sekalian, yang diatur sedemikian rupa antar manusia ini. Nah, sampai kemudian yang ketiga, akhlak dengan binatang. Subhanallah. Tidak ada Pak ajaran yang sangat indah. Sampai lihat di agama manapun pula yang begitu detail sampai kita bagaimana interaksi dengan binatang, ma'asyar muslimin. Ya Allah. Kita akan sering mendengar Bapak Ibu ya, bagaimana kisah seorang ibu, kebetulan ibu ini yang dibahas oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita yang ahli ibadah, ahli taat, ahli tahajud, ahli baca Quran, tapi nyemplung mampir ke neraka Pak, karena dia tidak suka dan menyiksa kucing. Pernah dengar kisah ini ma'asyar muslimin? Seorang wanita salihah, ya, ahli ibadah, ahli tahajud, Qur'annya tiap hari dia baca, puasanya mungkin puasa Daud atau puasa Senin Kamis, duhanya dilaksanakan, luar biasa komitmen agamanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin juga baik Pak dengan tetangga kanan kirinya, tapi binatang dia telantarkan, seekor kucing dia ikat, atau dia tidak suka dengan kucing, dia pukul sampai cacat kucing itu, masuk neraka karena binatang seperti itu. Saya kadang merenung juga Pak, bagaimana kalau sampai menyiksa manusia Pak, dengan kucing saja bisa masuk neraka. Agama kita Pak, agama yang rahmatnya ini, kasih sayang yang harus kita munculkan ini Pak, lil alamin, buat alam ini. Bukan hanya lil muslimin, jamaah sekalian, sampai binatangnya pun merasa aman dengan keberadaan kita ini, ma'asyar muslimin. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah dengar kebalikannya juga? Bagaimana? Allahu Akbar. Seorang wanita al-bigha, kalau dalam bahasa hadisnya itu wanita bejat, wanita yang menjual dirinya, na'udzubillah, kepada laki-laki yang bukan mahramnya, pelaku dosa berat, tapi bisa masuk surga karena memberikan seteguk air kepada makhluk yang kita anggap najis Pak, anjing. Kalau jenengan lihat kisah itu di kitab Riyadhus Shalihin, cukup jelas itu digambarkan. Seorang wanita yang masuk ke dalam satu sumur di tengah-tengah padang pasir. Kemudian sumur di padang pasir itu turun ke bawah, ma'asyar muslimin. Anjing itu tidak bisa turun ya ma'as sekalian. Kemudian dia ambil minum, selesai dia naik lagi. Begitu naik, lihat anjing yang menjulurkan lidahnya kehausan. Seakan-akan memberikan isyarat kepada perempuan ini, wanita ini, saya haus. Turun lagi Pak, fitrahnya muncul, rasa kasih sayangnya muncul kepada binatang yang kita anggap najis, ma'asyar muslimin. Hadzal kalab, kata dia, ini anjing haus sebagaimana aku haus gitu. Muncul Pak rasa ibanya itu, turun lagi Pak. Dia ambil tempatnya, katanya jamaah sekalian, kemudian naik lagi, diberikan minum kepada anjing. Dengan sebab itu dia masuk surga. Lalu bagaimana kalau sampean ngasih makanan, minuman kepada sesama manusia Pak? Manusia apalagi masih ada hubungan kekerabatan dengan kita. Orang tua kita, istri sampean, anak sampean. Sudahlah, tunjukkan yang terbaik masalah ini, ma'asyar muslimin. Hatta sampai juga ngasih kepada orang non muslim pun, selama dia masih bisa bersahabat dengan kita dan tahu betul dia butuh bantuan dari kita, kenapa tidak? Nah, ikhwatal iman, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah akhlak kita Pak. Sampai urusan binatang pun diatur sedemikian rupa oleh agama kita. Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan, memberikan ketetapan yang wajib kepada kita untuk berbuat ihsan terhadap segala sesuatu.
Allahu Akbar. Fa idza qataltum, ini coba lihat akhlak Pak. Dalam kondisi perang pun dengan orang kafir Pak. Perang. Tidak sebagaimana Israel saat ini Pak. Menghancurkan Gaza sedemikian rupa. Bukan berhadapan dengan musuhnya para mujahidin jamaah sekalian, tapi rakyat sipil pun diberangus. 42.000 orang nyawa habis Pak. Sekarang masuk lagi ke Libanon juga. Sudah ribuan orang yang meninggal pula di Libanon. Tidak tahu apakah itu orang masyarakat sipil, orang tidak tahu apa-apa. Dibunuh sedemikian rupa. Padahal coba lihat ada adab agama kita. Kalian kalau sudah perang hati-hati kata Nabi. Hati-hati kata Nabi. Jangan membunuh orang tua. Jangan membunuh wanita. Jangan membunuh anak kecil. Ini kan akhlak ma'asyal muslimin. Jangan pula kemudian mencabut rumputan, memotong pohon-pohon. Wala tahdimu sawma'atihim wa kanaisihim. Jangan pula menghancurkan sinagog-sinagog mereka dan gereja-gereja mereka. Ini agama kita Pak. Indah agama kita ini ma'asyal muslimin. Sampai dalam kondisi perang pun tidak menghalalkan segala cara. Perang ini karena keterpaksaan. Mereka nantang kepada kami. Mereka melecehkan agama kami. Mereka melecehkan Rasulullah. Mereka melecehkan Al-Quran. Kami tawarkan dengan cara-cara baik untuk mengeksekusi hukum ini. Mereka menolak, menantang. Terjadilah perang. Solusi terakhir. Ketika sudah masuk seperti itu, dikasih motivasi oleh Rasulullah. Tidak usah takut, kita bersama Allah SWT. Tapi adab-adabnya Pak, dijaga sedemikian rupa. فَإِذَا قَلْتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ. Kalau kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Tebaslah dengan cara yang baik. Karena pada akhirnya kita langsung tebas Pak, langsung mati. Tidak gini menyiksa Pak. Kayak Hindun jemaah sekalian ya. Sebelum masuk Islam dalam perang Uhud ya. Ketika berhasil membunuh Hamzah lewat tangan Wahsy. Sudah terbunuh Pak. Sudah terbunuh. Kemudian sama Hindun rahimahullah wa radhiyallahu anha, karena sudah masuk Islam Pak di akhir hayatnya ya. Itu Hamzah tidak hanya terbunuh, tombak tidak hanya tembus ke belakang dan mati sekaligus, syahid sekaligus Hamzah ini radhiyallahu anhu, paman kecintaan Nabi ini. Itu dibedah Pak. Dibongkar dadahnya Pak dan diambil jantung hatinya. Ini yang telah membunuh ayah saya. Ini yang telah membunuh kedua saudara saya, kakak dan adik saya. Hindun marah betul, dendamnya luar biasa. Sampai kemudian jantung hatinya mau dimakan Pak sama Hindun jamaah, tapi dimuntahkan lagi. Saudara, Islam tidak demikian Pak. Dalam perang Uhud itu juga beberapa sahabat tidak hanya dieksekusi, dibunuh Pak sama orang kafir, tapi ada sahabat yang dipotong Pak. Hidungnya, dipotong telinganya Pak, dicongkel matanya. Islam tidak demikian ma'asyar muslimin. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Kalau kau membunuh, sekali bunuh. Karena pada akhirnya kita tidak ingin menyiksa saudara-saudara kita yang menantang dan memerangi kita ini jamaah sekalian. Kita sekali tebas langsung mati. Makanya dalam hukum qisas, Allahu Akbar. Saya tidak sekali dua kali pula ma'asyar muslimin melihat bagaimana qisas yang terjadi di Timur Tengah itu, khususnya di Arab Saudi ya. Saya hampir setiap Jumat melihat pemandangan seperti itu ma'asyar muslimin. Yang kadang potong tangan, kadang cambuk karena orang narkoba atau minuman keras. Tapi juga ada orang yang dipenggal lehernya ma'asyar muslimin. Itu ternyata Pak memenggal leher bagian belakang sini Pak, bukan gorok sebelah sini jamaah sekalian. Tidak ada dalam Islam Pak. Yang dipotong sebelah sini karena pusat saraf manusia di sini jamaah sekalian. Sekali pukul langsung mati. Sehingga dia tidak merasakan dahsyatnya sakaratil maut itu Pak. Itu pun sebelumnya, itu mufti-muftinya Pak, para ulama-ulamanya, termasuk saya secara pribadi kadang-kadang diundang untuk memberikan nasihat. Ada beberapa kisah kasus dari saudara kita muslim dari bangsa ini yang kemudian melaksanakan pelanggaran, dia harus dikisos Pak. Itu dinasihati, umur anda sudah tinggal 1 bulan lagi, ayo tahajud, minta ampun pada Allah. Ada yang sadar Pak. Jadi para ulamanya pun tampil Pak.
Hay'ah amar ma'ruf nahi munkar juga tampil menasihati bagi yang bersangkutan. Istighfar ya akhi, antum ada jeda 1 bulan lagi. Tinggal 2 pekan Pak, tinggal 2 pekan lagi akhi, semakin menangis Pak. Dia sujud, itu ketika mau dikisos Pak, jidatnya hitam ma'asyal muslimin. Dia pasrah betul. Dan dia juga ada kebanggaan karena dia bisa menjalankan hukum Allah di dunia daripada saya dieksekusi di akhirat. Kisos. Itu pun algojonya datang Pak, dilihat. Ada dokternya 2 yang melihat. Sudah terputus tidak sarafnya. Sekali tebas Pak. Cek langsung. Tidak ada teriakan, tidak ada apa-apa. Coba bagaimana Pak hukum-hukum hukum mati yang ada di berbagai macam negara. Ditembak. Itu tidak langsung mati ma'asyarul muslimin. Ada yang kemudian disetrum. Tidak langsung mati Pak. Apalagi memang sengaja disiksa dulu. Nah, agama kita begitu dieksekusi cambuk. Digantung, itu lebih dahsyat lagi Pak. Agama kita ini ma'asyarul muslimin kisos. Bagi yang melihat dahsyat Pak. Karena itu punya efek jerah bagi kita semua untuk tidak melakukan apa yang diperbuat oleh orang ini. Tapi bagi yang bersangkutan, apalagi dia taubatan nasuha, itulah kematian paling indah jamaah sekalian. Dan mudah-mudahan mereka semua diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa idza qataltum fa ahsinul qitlata. Apabila kalian membunuh dalam perang, dalam qisas, ahsin, berihsanlah, berbuat baiklah. Ini akhlak ya akhil karim. Subhanallah. Ini kita bicara binatang tadi Pak ya. Fa idza dzabhtum fa ahsinuz dzibhata. Dan apabila kalian menyembelih binatang sembelihanmu itu, ayam, kambing, sapi, onta, fa ahsinul dzibhata, maka berbuat ihsan pula lah dalam penyembelihan itu. Falyurih dzabihatahu, kata Nabi. Kemudian tajamkan Pak pedang kita Pak, atau golok kita, pisau kita, sembelihlah dengan cara yang tenang, tanpa dia punya merasa takut itu. Makanya ketika korban ma'asyal muslimin, ini akhlak Pak, akhlak. Ketika korban Pak, jauhkan kambing yang sebelum disembelih dengan kambing yang sembelih Pak. Jauhkan, jangan sampai melihat bagaimana saudaranya, temannya itu digorok jamaah sekalian. Jauhkan Pak. Ini kita kadang-kadang di korban semua nyatu Pak. Ngumpul semua kambing jamaah sekalian. Ngumpul juga semua sapi jamaah sekalian. Itu tidak benar. Makanya kalau sampean lihat di Timur Tengah jamaah sekalian, itu sapi-sapi Pak dikasih perban putih. Biar tidak melihat kepada saudaranya. Ketika disembelih, baru kemudian dengan cara yang baik. Ikhwatal iman, terutama yang jagal-jagal ini Pak, yang ada, kalau ada jagal di sini, hati-hati antum punya tanggung jawab di sini. Ini agama Pak, ini akhlak, sampai kepada binatang pun diatur sedemikian rupa. Bagaimana ketika ada semut Pak bermasalah, menggigit kita, cara kita membunuhnya bagaimana? Ya, dan lain sebagainya. Kita membunuh binatang pun sekali bunuh langsung mati Pak. Ini semut yang gigit saya, terus sampai deketi Pak. Pelan-pelan diambil Pak, dipotong dulu ditarik dulu kakinya Pak, biar dia merasakan aku panas sakit. Enggak Pak, sekali pukul mati. Itu agama kita, akhlak sampai kepada binatang Pak, begitu. Saudara yang dimuliakan Allah, ibu-ibu yang tidak suka dengan kucing, tidak apa-apa, saya paham. Ada beberapa bapak-bapak juga tidak suka dengan kucing, tapi jangan kemudian kita kasar Pak. Menghindar tidak jadi masalah. Mungkin takut dengan talkshow-nya, dengan penyakitnya. Ada beberapa orang yang was-was. Kemudian harus menyiram air Pak, disiram air. Apalagi kemudian dipukul segala macam. Tidak, usir secara baik-baik. Karena inilah akhlak kita. Sampai pada binatang diatur sedemikian rupa ma'asyarul muslimin. Ini yang ketiga. Yang keempat apa ma'asyarul muslimin? Allahu Akbar. Akhlak ma'al kaun, akhlak dengan alam semesta ini. Dengan minimal kita bicara alam Pak, kita bicara dunia kita ini ya. Sampai yang diturunkan oleh Allah ke dunia. Ini dunia Pak, amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Di atas dunia ini sampai bangun rumah Pak. Ya. Kaun, alam ini Pak. Bagaimana akhlak kita dengan rumah kita? Diatur loh. Bagaimana memformat rumah yang islami, rumah yang berakhlak. Bagaimana ruangan tamu
untuk bapak-bapak, ruangan tamu untuk ibu-ibu, sampai ruangan kamar kita, kamar anak kita yang laki-laki, kamar kita yang anak perempuan bagaimana. Kemudian bagaimana kamar privasi kita, Pak. Dalam surat An-Nur cukup jelas akan dalam babul isti'dzan. Saya pernah bahas beberapa tahun yang lalu di masjid ini, Pak. Babul isti'dzan, bab minta izin. Silakan lihat di YouTube sini, ma'asyar muslimin. Sampai adab anak masuk ke kamar pribadi kita, Pak, diatur sedemikian rupa. Karena ada adabnya, Pak. Adab masuk kamar. Nah, saudara, orang mukmin, orang Islam, Pak, yang berakhlak, rumah itu, Pak, walaupun sederhana, ini amanah dari Allah, dijaga kebersihannya, kebersihan kamar mandinya, kebersihan halamannya. Ya, antum kemudian di atas bumi ini punya kendaraan, Pak, ada mobil, ada motor. Bagaimana akhlak kita dengan amanah Allah yang namanya mobil ini, jemaah sekalian? Dirawat atau tidak? Diperhatikan atau tidak? Tahu betul, Pak, kapan ganti olinya. Ini akhlak, Pak. Karena begitu bermasalah pula kepada kita, ma'asyar muslimin. Dengan lingkungannya, dengan tetangga kanan rumah, tetangga kanan kirinya, Pak, selokan di depan rumahnya mengalir atau tidak. Semua ini muslim, Pak, peka bab-bab seperti ini. Saya belum bicara, Pak, bab kenegaraan, jemaah sekalian. Bagaimana orang yang mengeksploitasi buminya Allah Subhanahu wa taala dirusak. Yang punya tambang ini, punya ini segala macam, kemudian tidak dijaga, Pak, ekosistem yang ada, kemudian merusak lingkungan dan lain sebagainya, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama kita, ma'asyar muslimin, sampai di bab-bab seperti itu semua ditanya. Alhamdulillah kita punya Masjid Namira seperti ini, Pak, ya. Menyenangkan, menjadi contoh, Pak. Menjadi tempat, jadi rujukan masjid-masjid yang lain pula, insyaallah. Dan kami juga banyak belajar di sini tentang manajemen kebersihannya, ma'asyar muslimin. Ini amanah. Amanah, Pak. Manajemen pemakmurannya, ini amanah. Itu akhlak. Akhlak ma'allah dan akhlak ma'al kaun sekaligus. Dan insyaallah juga manfaatnya untuk kita semua merasakan nikmat, Pak. Kalau semua kita peka terhadap lingkungan ini, akhlak seperti ini kita jaga, selesai sudah, ma'asyar muslimin. Langgeng kehidupan umat manusia ini sudah, dan alam pun juga akan bersahabat dengan kita. Saudara, sebelum saya mengakhiri kajian ini, izinkan saya membacakan beberapa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah membahas tadi akhlak ma'allah, akhlak ma'an nas, akhlak ma'al hayawanat, dan akhlak ma'al kaun. Kalau akhlak dengan Allah, terlalu banyak ayat-ayat Allah memerintahkan kepada kita, menyuruh kepada kita untuk menjaga betul hak-hak Allah kepada kita. Apa kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Paling tidak di dalam surat Al-Anfal ayat 2, 3 dan 4 itu, ini ayat cukup jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minun, innama lagi, Pak, innamal mu'minun idza dzukirallah wajilat qulubuhum. Sesungguhnya karakter orang-orang beriman itu ketika disebut nama Allah, disebut, Pak, nama Allah, wajilat qulubuhum, apa ya, bergetar hatinya, Pak, karena punya perasaan takut tidak mendapatkan rahmatnya Allah, takut tidak masuk surganya Allah, takut tidak diakui oleh hambanya oleh Allah, ya, takut tidak mendapatkan hidayah dari Allah. Munculkan, Pak, perasaan takut yang membuat takut itu sampai mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini gampang-gampang susah. Ya, disebut nama Allah gemetar. Ini perlu latihan, Pak. Makanya Nabi menyuruh kepada kita, latihan paling efektif itu jenengan, Pak, malam hari sebelum bangun subuh, coba luangkan waktu sujud, ruku, nikmati berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampean bisa keluar, Pak, dari rumah setelah salat tahajud, lihat ke atas, Pak, ke langit. Lalu bacakan ayat itu. Inna fi khalqis samawati wal ard, subhanallah, wa ikhtilafil laili wan nahar, la ayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan
wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanak. Subhanak. Allahu akbar. Wa qina adzabannar. Muncul Pak perasaan takut. Antum kalau bangun malam sesekali keluar rumah Pak. Mungkin halaman belakang ya, terus lihat ke langit Pak, bagaimana indahnya Allah menciptakan alam semesta ini. Sesungguhnya penciptaan alam semesta ini, khalqis samawati wal ard, inna fi khalqis samawati wal ard, dalam penciptaan langit-langit dan bumi ini. Kemudian bergantinya siang dan malam. Allahu akbar. Ini entar lagi kita mau masuk pagi Pak ya. Sudah mulai kelihatan Pak cerahnya di luar ini jamaah sekalian. Tidak gelap lagi. Dan nanti kita akan gelap lagi. Terus begitu berputar. Coba bagaimana kalau hidup ini malam terus Pak. Tidak ada siang. Atau siang terus tidak ada malam. Apa yang terjadi? Jenuh hidup ini ma'asyar muslimin. Waqtilafil laili wan nahar la ayatin. Ada tanda-tanda kebesaran Allah. Liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang mau menggunakan akal pikirannya. Mau merenung Pak. Alladzina, siapa mereka itu? Alladzina yadhkuruna Allah. Itulah mereka-mereka yang terus-menerus ingat Allah, Pak. Zikir kepada Allah. Allahu akbar. Kerdil kita ini, Pak, menghamba betul. Dan kita bisa hidup macam pagi begini, Pak, bisa menghidup udara segar kita, Pak. Duduk manis, bisa ngaji bersama. Karunia Allah berikan kepada kita. Rahmat ini pagi ini, Pak, rahmat Allah turun kepada kita. Yadhkurunallaha qiyaman. Kita tadi qiyam, salat Pak ya. Wa qu'udan, kita duduk sekarang Pak. Wa ala junubihim. Ingat Allah, berdiri, duduk, hatta juga tidur pun terus ingat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Merenungi betul memikir bagaimana Allah sempurna menciptakan alam semesta ini. La ayatin liqaumi yatafakkarun. La ayatil liqaumi yatafakkarun. Itu tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang menggunakan akal pikirannya. La ayatil liulil albab. Nah, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mainkan terus Pak kecerdasan kita ini, akhlak kita dengan Allah. Ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Dan apabila dibacakan pula kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Saya tidak tahu jemaah sekalian, termasuk saya bertanya pada diri saya ini Pak. Tidak apa-apa ya. Saya tadi Pak dari Surabaya ke sini, alhamdulillah, perjalanan 40 menit, 45 menit ke sini saya bisa tuntas membaca surat Al-Baqarah. Walaupun ya di mobil Pak pakai HP itu. Ada enggak pengaruh surat Al-Baqarah yang sudah kita baca buat diri kita? Monggo Pak, evaluasi. Antum setiap hari baca Quran. Roh Quran itu nyentuh tidak kepada kita? Ini akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bertambah tidak Pak iman kita? Ya Allah. Terus jenengan suka-suka baca Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Lanjut Pak, qul a'udzu birabbin nas. Ada tidak Pak sentuhan dalam hati ini? Ini akhlak kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan sampai cuma baca Quran Pak hanya ngejar target saja Pak. Apa ngejar targetnya? Yang penting baca Quran. Setelah selesai, alhamdulillah. Seakan-akan beban yang lepas. Padahal kita baca Quran Pak, kita ingin berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya sering menyampaikan, man arada, kata Imam Hasan Al-Basri, man arada ayyukallimahullah falyaqra ma fil mushaf. Barang siapa ingin diajak bicara oleh Allah, bacalah Al-Quran itu. Wa man arada ayyuhadditsahullah, barang siapa ingin berbicara dengan Allah, perhatikan salat kita ini ya Mas sekalian. Jadi salat tadi Pak, kita sedang berdialog dengan Allah. Kalau sampean baca Quran, Allah sedang berbicara dengan kita Pak. Sampean mendengarkan, sekaligus sampean baca ayat-ayat Allah itu.
Bertambah tidak iman kita ini ma'asyar muslimin. Zadathum imana. Terus wa ala rabbihim yatawakkalun. Kepada Allah dia bertawakal. Dia tidak bertawakal dengan hartanya. Dia tidak bertawakal dengan kecerdasan ilmunya. Dia juga tidak bertawakal dengan posisi dan jabatannya. Dia juga tidak bertawakal kepada anak-anaknya yang sukses secara karir, masa depannya cerah. Tidak, Pak. Tapi dia bertawakal kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih ilmu kepada saya Allah. Yang ngasih harta kepada saya juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih posisi dan jabatan kepada saya juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang mensukseskan anak-anak saya, bisa S2, bisa S3, pekerjaannya mapan, itu juga Allah. Jangan bertawakal pada mereka semua, Pak. Wa ala rabbihim yatawakkalu. Ini akhlak, Pak, dengan Allah Subhanahu wa taala. Terus lanjut, alladzina yuqimunas shalah. Allahu akbar. Terus mereka itu sama-sama mendirikan salat. Kita alhamdulillah ya, pagi ini subuh tepat waktu. Ini akhlak kita, Pak, dengan Allah. Tidak semua orang loh, Pak, bisa hadir ke tempat ini. Syukuri, Pak, pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya bisa salat subuh tepat waktu berjamaah. Tidak hanya itu, dengarkan pengajian lagi. Tidak hanya itu, sampai syuruk kita salat 2 rakaat nanti. Allahu akbar. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yuqimunas shalah. Terus wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jangan lupa, Pak, titipannya Allah itu sampean infakkan kembali. Nah, apapun yang sampean punya itu titipan Allah, Pak. Baik yang berbentuk uang dalam rekening jenengan, Pak, itu titipannya Allah. Wa mimma razaqnahum, dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, yunfikun, dialokasikan lagi sesuai dengan perintahnya Allah. Ini miliknya Allah. Kebetulan Allah percaya kepada saya. Saya harus mengalokasikan kepada yang tepat sasaran. Allah menyuruh kepada kita setiap tahun minimal 2,5% untuk diberikan kepada fuqara wal masakin, anak yatim segala macam, fisabilillah dan lain sebagainya. Yang 8 golongan itu jamaah sekalian. Ada peluang infak, saya berinfak. Allah menyuruh kepada kita berinfak. Begitulah terus. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka yang seperti itu, itulah mukmin yang sebenarnya. Lahum darajatun 'inda rabbihim. Orang itu akan diangkat, Pak, derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratun, diampuni lagi dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rizqun karim. Subhanallah. Rizkinya pun, Pak, mulia. Rizki kesehatannya, rizki tidak pikun, Pak. Rizki keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Rizki anak-anak yang birrul walidain. Rizki orang tua, Pak, yang mengayomi sama kita. Mertua yang perhatian sama kita. Rizki tetangga yang loyal sama sampean. Rizki teman-teman yang saling memperhatikan satu. Ini rizki semua, Pak. Rizqun karim. Kalau hak-hak Allah, akhlak kita dengan Allah sampean penuhi, di lapangan selesai, jamaah sekalian. Nah, ayat yang kedua, ada 2 ayat di sini, Pak, kaitannya dengan hablum minan nasnya ini. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr fa idza azamta tawakkal 'ala Allah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Maka dengan rahmat Allah itu yang datang dari Allah, kalian bisa jadi lunak pada mereka antara kita, Pak. Maka Bapak, kita diminta oleh Allah untuk mencari rahmatnya Allah dalam interaksi sosial kita ini. Di saat sampean berinteraksi dengan istri, berinteraksi dengan orang tua, sebagaimana saya bahas kemarin, berinteraksi dengan kakak adik, dengan mertua, dengan ipar, dengan tetangga, dengan pembantu juga, Pak, dengan teman-teman, dengan orang di luar kita. Ayo, Pak, cari rahmatnya Allah. Karena yang menggerakkan hati, kalau sampai sudah mendapatkan rahmatnya Allah, lintalahum, kita jadi lunak, Pak, jadi lembut kepada mereka semua. Kita diperintah untuk lembut kepada sesama kita.
kepada sesama manusia, apalagi sesama muslim, Pak. Itu kelembutan itu berbanding lurus dengan rahmatnya Allah. Biasanya ma'asyar muslimin, orang kalau sudah mesra, Pak, dengan Allah dan menikmati tentang hubungannya dengan Allah dan tahu apa konsekuensi dari nikmatnya hubungan kita dengan Allah, pasti antar sesama manusia, Pak, ada kelembutan. Kenapa? Karena sampean dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau kunta faddan ghalizal qalbi, tapi kalau kalian faddan, Pak. Apa faddan? Kaku. Ghalizal qalbi, keras hatinya, Pak. Kalau ngomong ketus, nyelekit, Pak, pedes. Apalagi jemaah sekalian, nusuk hati, senang, Pak, memojokkan orang. Apa kata Allah? Ini Allah, Pak, lam faddu min haulik, pasti mereka akan lari dari kamu. Kita tidak punya teman, Pak. Banyak musuh, Pak. Orang akan lari dari kita, Pak. Sampean lihat, Pak, rata-rata orang tidak suka dengan kita karena mulut kita, Pak. Karena sikap kita yang kasar. Faddan ghalidul qalbi, sudah keras, kaku. Kemudian hatinya juga keras. Kalau ngomong apa adanya, kasar, tidak menjaga adab-adab komunikasi. Bersikapnya pun juga kasar. Walaupun dia ahli ibadah. Hati-hati jemaah sekalian. Lam faddu min haulik, akan lari dari kalian semua. Kata Allah, fa'fu anhum. Jadi kalau ada saudaramu berbuat salah, tunjukkan akhlak kita ini, Pak. Maafkan mereka. Bahkan kalau betul, Pak, maafkan mereka sebelum mereka minta maaf kepada kita. Ini akhlak, Pak. Fa'fu anhum. Tidak hanya itu, Pak. Wastaghfir lahum. Ini berat ya, akhi. Mintakan ampun kepada Allah orang yang menyakiti kita, Pak. Sudah kita menyakiti pada kita, orang itu menyakiti kita, kita memintakan ampun pada Allah untuk orang itu. Ya Allah, ampuni orang itu. Beri hidayah orang itu. Bukakan hatinya. Ini, Pak, sampai berada pada puncak akhlak yang sempurna. Tahu fulan memfitnah kita, tahu fulan memprovokasi kita, fulan yang menyakiti kita, tapi sampean senyum ketemu dengan fulan. Bahkan di saat sendirian, Pak, sampean berdoa kebaikan bagi orang itu. Itulah puncak akhlak yang baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir lahum. Tidak hanya itu, ya akhi. Wasyawirhum fil amr. Ya Allah. Ajak musyawarah untuk menentukan perkara. Begini, ya akhi. Saya tidak sekali dua kali, Pak, sering mendapatkan fenomena di lapangan. Ada orang, Pak, yang nyakitin saya, Pak. Tapi di bab-bab tertentu ketika dia diskusi, Pak, diskusinya cemerlang, Pak. Ide-idenya bagus. Cuma karena kita pernah disakiti, tidak mau melibatkan, Pak, dalam rapat-rapat. Jangan ikut. Padahal idenya bagus, Pak. Agama kita tidak demikian, ma'asyar muslimin. Tidak cocok, itu masalah pribadi. Tapi untuk kemaslahatan umat umum, apalagi kemaslahatan agama, orang itu punya kapasitas, libatkan, Pak. Wasyawirhum fil amr. Ajak musyawarah orang itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilepas orang-orang seperti itu. Nah, ketika sudah mendapatkan keputusan, faida azamta, kalau kalian sudah punya tekad untuk melaksanakan satu perkara, berangkat dari musyawarah bersama-sama seperti itu, fatawakkal 'ala Allah, serahkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka kepada orang-orang yang bertawakal. Saudara, ingin menutup dengan satu ayat lagi. InsyaAllah ini tidak terlalu asing ayat ini dalam surat Al-Mu'minun. Ini sekaligus, Pak, berbicara tentang akhlak ma'allah dan akhlak ma'annas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung dan berbahagia, sukses orang-orang mukmin itu. Siapa mukmin di sini jamaah sekalian? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Itulah mereka yang dalam salatnya khusyuk. Mudah-mudahan kita dapat karunia ini, Pak, ya. Ya, salat khusyuk. Kalau tidak bisa khusyuk, Pak, datang ke masjid. Kadang-kadang kekhusyukan sampean, Pak, didukung oleh imam yang ada. Kenapa di sini Nabi, Pak, memerintahkan kepada kita salat berjamaah? Karena boleh jadi ketika sendirian sampean tidak bisa khusyuk, Pak, banyak ngelamunnya. Tapi ketika berjamaah, apalagi imamnya, Masya Allah, dengan suara terbaik tersentuh hati, bisa jadi khusyuk jamaah sekalian. Ya, itu akhlak ma'allah. Terus walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Ini akhlak, Pak, pribadi.
terhadap sesuatu yang tidak ada manfaatnya, dia berpaling. Tidak suka buang-buang waktu. Tidak suka main game, Mbak. Tidak suka banyak jangkruan. Ya, tidak suka main-main pekerjaan-pekerjaan tidak ada manfaatnya. Anil lagwi mu'ridun. Ini akhlak. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Yang ketiga, zakatnya dikerjakan. Akhlak, Pak. Ya, akhlak ma'allah sekaligus juga akhlak ma'an nas, dengan sesama manusia. Sampai mengeluarkan zakat itu dengan Allah baik, dengan manusia juga baik. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumi. Itulah mereka yang menjaga kemaluannya, tidak zina. Mohon maaf, tidak zina. Hati-hati loh, Pak. Ini zina di zaman sekarang dianggap hal yang wajar, Pak. Dianggap hal yang normal saat ini. Hati-hati ma'asyarul muslimin. Dan ini memang ini fitnah akhir zaman, Pak. Nanti dianggap sesuatu yang lumrah sudah, Pak. Bahkan sekarang banyak orang tua, Pak, anaknya hamil, ya sudah, Ustaz, mau apa lagi? Kawinkan saja sudah. Ini musibah, Pak. Ini akhlak, Pak. Maka orang tua yang peduli tidak akan terlibat di bab-bab seperti ini terjadi kepada anaknya, ma'asyarul muslimin. Apalagi kita sendiri. Jaga, Pak, akhlak, jaga kemaluan kita, hindari pergaulan kita dengan lawan jenis yang bukan mahramnya. Hati-hati duduk berduaan yang dengan bukan mahramnya, setan yang ketiganya, ma'asyarul muslimin. Ini akhlak. Kecuali kepada istrinya, kepada suaminya, atau budak-budak. Kita tidak punya budak, yang demikian tidak dilarang, tidak tercela kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang barang siapa yang berharap semua itu melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah seperti itu, faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun, mereka orang yang melampaui batas kata Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Mereka terhadap amanahnya, ini akhlak ya akhi. Wa ahdihim, dan janji-janjinya raun, dijaga betul. Orang mukmin, Pak, amanah. Orang mukmin menepati janji. Ini akhlak, Pak. Walladzina hum ala salawatihim yuhafidun. Salat 5 waktunya dijaga betul. Dengan Allah lagi, Pak. Ulaika humul warithun. Yang demikian akan menjadi pewaris kata Allah. Pewaris apa, Pak? Alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Sampai mendapatkan warisan surga Firdaus bersama Rasulullah nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Saudara, waktunya sudah habis. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita akhlak yang baik. Akhlak yang mengikuti apa yang diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh teladan yang baik kita dalam masalah akhlak. Akhlak pada siapapun pula. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya, kepada yang lebih tua, pada yang lebih muda, pada anak kecil, pada ibu-ibu, akhlak pada Yahudi, pada Nasrani, akhlak kepada mantan budak-budaknya, pada pembantunya, bahkan akhlak sampai pada binatang, semuanya dicontohkan oleh Rasulullah kepada kita, dan mudah-mudahan kita bisa meneladaninya dan mencontohnya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba ya rabbal alamin. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min junudikal mukhlisin birahmatika ya akramal akramin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati wa dhurriyyatina jami'an. Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.